Oke, ya halo semuanya dan selamat datang kembali di Seputar Hukum ya. Untuk konsultasi Anda bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video atau media sosial lain yang ada di beranda YouTube ya. Untuk pertanyaan kali ini yaitu selamat pagi Min, suami saya divonis 2 tahun 3 bulan kasus penggelapan ya, dan sudah menjalani 4 bulan. Kira-kira kapan bisa mengajukan bebas bersyaratnya? Jadi kapan bisa mengajukan bebas bersyaratnya? Oke, untuk pengajuan bebas bersyarat atau pembebasan bersyarat itu sudah ada regulasinya juga dan aturannya juga, yaitu untuk aturan dasarnya yaitu pasal 10 huruf F Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang lembaga permasyarakatan ya atau lapas ya, seperti itu. Dan di penjelasannya yaitu berdasarkan pasal 82 Peraturan Permenkumham ya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata cara dan syarat-syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Syarat-syaratnya yaitu ada 4 syarat ketika seorang narapidana itu bisa diajukan pembebasan bersyarat. Untuk syarat yang pertama yaitu telah menjalani masa pidana paling sedikit 2/3 masa pidananya ya 2/3 masa pidana dan paling sedikit 9 bulan, seperti itu. Jadi paling sedikit 9 bulan ketika misalnya hukumannya itu ternyata 2 tahun, jadi 2/3-nya berarti sekitar 15 bulan. Jadi harus menjalani masa pidananya tersebut selama 15 bulan terlebih dahulu, maka bisa mengajukan pembebasan bersyarat ya, paling sedikit 9 bulan. Jadi ketika hukumannya itu setahun, 1 tahun, atau misalnya hukumannya hanya 6 bulan, jadi itu nggak bisa mengajukan pembebasan bersyarat karena tidak memenuhi salah satu syaratnya yaitu paling sedikit 9 bulan, seperti itu ya. Jadi di bawah 9 bulan itu nggak bisa mengajukan pembebasan bersyarat, seperti itu. Untuk syarat yang kedua yaitu berkelakuan baik selama minimal 9 bulan terakhir ya, dihitung sebelum tanggal 2/3 kurungannya ya. Jadi harus berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir sebelum dihitung dari 2/3. Misalnya hukumannya 2 tahun tadi, setelah itu nanti untuk pengajuan revisiannya kan bulan ke-15 atau ke bulan ke-16 ya, 2/3-nya mungkin bulan ke-17. Jadi 9 bulan terakhir waktu dihitung penjara pokoknya ya, itu nanti harus dihitung berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir, seperti itu ya. Ya, itu untuk syarat kedua. Jadi harus berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir. Dan yang ketiga yaitu telah mengikuti program pembinaan dengan baik ya. Karena di lembaga pemasyarakatan itu sudah ada jadwal program pembinaannya apapun itu harus diikuti dengan baik oleh narapidana tersebut. Ketika sudah diikuti dengan baik, nanti boleh mengajukan pembebasan bersyarat. Dan yang keempat yaitu masyarakat dapat menerima program pembinaan tersebut ya. Jadi harus bisa menerima program-program itu tadi ya. Jadi itu tadi mengenai regulasi untuk mengajukan pembebasan bersyarat, karena kadang masyarakat juga belum mengetahui regulasinya ini, seperti itu ya. Jadi harus minimal memperoleh 2/3 masa tahanan, memiliki track record 9 bulan terakhir itu bagus, nggak ada pelanggaran di lembaga pemasyarakatan sama sekali. Setelah itu mengikuti semua kegiatan dengan baik. Setelah itu yang keempat yaitu masyarakat juga menerima program kegiatan pembinaan dengan baik juga, seperti itu ya. Jadi itu tadi syarat-syarat ketika harus mengajukan pembebasan bersyarat, seperti itu. Kembali ke pertanyaan tadi, suami saya divonis 2 tahun 3 bulan, berarti jumlah bulannya yaitu 24 tambah 3 27 bulan ya, 27 bulan ya, dan baru menjalani 4 bulan. Berarti kira-kira boleh mengajukan pembebasan bersyaratnya kapan? Berarti 2/3 dari 27 bulan itu sekitar 18 bulanan ya, 18 bulan sampai 20 bulan. Jadi harus menjalani 1,5 tahun dulu ya, 18 bulan sampai 20 bulan terlebih dahulu. Setelah itu selama 9 bulan terakhir juga harus berkelakuan baik, mengikuti semua program, nanti bisa mengajukan pembebasan bersyaratnya. Jadi kalau baru menjalani 4 bulan, jadi sekitar
14 bulan lagi baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Seperti itu ya. Untuk Mbak Reza, saya pikir itu cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.